Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada, gimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, kemarin ada rekan sahabat Om Blitang Channel itu memberi saran kepada kami agar menambah soal esai dalam plus pembahasan dalam menghadapi uji kompetensi jabatan fungsional guru. Oh ya, bagi rekan-rekan yang mau menghadapi uji kompetensi guru untuk yang bagian esai untuk besok, kami doakan semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan hasil yang maksimal serta dinyatakan lulus dalam uji kompetensinya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, seperti biasa sebelum kita lanjut, mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe-nya, karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, kami tambah lagi bersemangat dan terus bersemangat, dan kita berharap mudah-mudahan channel kita ini bisa berkembang dan berkembang terus sehingga bisa memberi manfaat kepada rekan-rekan atau kita semua pada jangkauan yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, kita mulai dari pembahasan nomor 1, yaitu jelaskan peran dan tanggung jawab seorang guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Oke, peran dan tanggung jawab dari seorang guru itu sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa hal seperti yang kita ketahui peran dan tanggung jawab guru. Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan rencana pembelajaran yang efektif. Oke, kenapa? Karena dengan merancang pembelajaran efektif itu guru bisa juga mempertimbangkan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga perancangan tersebut diharapkan bisa mampu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif ataupun secara umum atau secara luas bisa mencapai tujuan pendidikan kita. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang positif dengan siswa. Apa maksudnya membangun hubungan yang positif dengan siswa? Di mana guru tersebut harus membina hubungan yang baik dengan siswa, seperti memberikan perhatian secara pribadi. Maksudnya secara pribadi itu apabila anak itu terlihat beda dengan yang lainnya atau beda seperti hari-hari yang sebelumnya, dimana dia butuh sharing, butuh mungkin juga cerita, curhat, dan sebagainya, itu masuk dari perhatian pribadi. Memahami kebutuhan dan minat siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan tentunya juga menyenangkan. Yang berikutnya yaitu menerapkan metode pengajaran yang inovatif. Di mana maksudnya inovatif? Guru tersebut harus mengadopsi metode pengajaran inovatif dan kreatif tentunya, di mana diharapkan bisa memfasilitasi pemahaman dan penguasaan konsep siswa. Dengan menggunakan pendekatan yang beragam, guru tersebut diharapkan bisa membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan juga kolaborasi. Yang D yaitu memonitor kemajuan siswa. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu memantau kemajuan siswa itu mengetahui kekuatan dan kelemahan dari peserta didik dalam pembelajaran, sehingga dengan mengadakan pemantauan tersebut hasilnya bisa kita buat refleksi dan evaluasi untuk memberikan bantuan apa yang diperlukan oleh peserta didik tersebut. Yang berikutnya itu meningkatkan diri secara berkelanjutan. Apa sih maksud dari meningkatkan diri secara berkelanjutan? Di mana diharapkan seorang guru atau seorang pendidik itu bisa mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan secara profesional dengan mengikuti perkembangan secara terkini. Ada bahasa kita di sini adalah kodrat zaman, menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu khusus dalam bidang pendidikan. Dan juga bisa memperkaya pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu berkolaborasi dengan sesama guru dan stakeholder, di mana diharapkan bahwa guru tersebut bisa bekerja sama seperti dengan orang tua ataupun dengan dengan antar guru, dengan saling bertukar pengalaman, mendiskusikan isu-isu pendidikan, ataupun menciptakan sinergi sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, untuk yang nomor 2, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran? Nah, ini kita sharing aja.
Di sini kami biasanya yang pertama dengan menggunakan perangkat lunak, yaitu perangkat lunak dalam pembelajaran interaktif, di mana kemarin kami biasanya menggunakan beberapa aplikasi yang biasa digunakan oleh siswa, dan juga kita pemanfaatan akun belajar.id bisa kita gunakan dengan Canva for Education ataupun pemanfaatan Google Site, Google Slide dan sebagainya. Dimana juga kita juga bisa menumbuhkan siswa untuk menciptakan media interaktif ataupun kita sendiri seperti video, animasi, simulasi dan sebagainya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka sendiri. Yang berikutnya itu pemanfaatan sumber belajar digital. Nah, biasanya sumber belajar digital itu kita dapat bisa kita download sebenarnya dari internet, itu ada e-book ataupun kita bisa membuat sekarang lagi ngetren bahasanya flipbook, di mana kita membuat terlebih dahulu dalam via PDF, kemudian nanti kita masukkan di flipbook. Nah, nanti kita akan share link aja materi tersebut sehingga anak akan bisa membaca seperti membaca di buku. Itu yang dimasuk flipbook. Yang berikutnya kita bisa artikel online dengan menggunakan blog, dan juga video pembelajaran yang biasanya kita tautkan dengan akun YouTube kita. Dan akun YouTube kita nanti kita tautkan juga dengan akun belajar.id pemanfaatan seperti Google Site dan sebagainya. Dengan harapan sumber-sumber ini bisa memberikan lebih leluasa terhadap siswa dalam memperoleh informasi dan juga belajar secara mandiri di luar waktu dan tempat pembelajaran. Yang ketiga yaitu penerapan proyek berbasis teknologi. Nah, di sini kami juga seperti yang tadi bilang adalah kodrat zaman, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana seperti yang tadi kita ketahui anak-anak sekarang canggih dalam penggunaan Android. Kita arahkan pemanfaatan Android itu lebih positif dengan cara meminta anak membuat tugas dengan berbasis teknologi. Contoh membuat video. Seperti yang kemarin kami membuat film pendek di mana pengeditan dari naskah dan sebagainya itu siswa sendiri yang melakukan, sehingga hasilnya di luar dari perkiraan. Ada suatu film atau film pendek itu hasilnya luar biasa, editannya luar biasa, yang kami tidak menyangka bahwa itu hasil dari peserta didik, sehingga diberi kesempatan untuk lebih kreatif dan kreatif lagi. Dan juga kita di situ diharapkan bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi, kolaborasi dan juga memecahkan masalah. Berikutnya pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu biasanya kita menggunakan platform pembelajaran daring seperti yang kemarin kita menggunakan Google Classroom, bisa juga kita gunakan Google Site dan sebagainya. Atau juga kita bisa menggunakan conference video seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, ataupun forum-forum diskusi dan tugas-tugas online di mana kita bisa memfasilitasi interaksi seperti di Google Slide, Google Doc. Kita bisa meminta anak memberikan komentar dengan memanfaatkan akun belajar.id. Yang berikutnya kolaborasi virtual. Nah, kolaborasi virtual yang seperti yang tadi disinggung, kita bisa memanfaatkan kayak akun belajar.id dengan Google Slide, Google Doc. Nah, di sana bisa saling memberikan umpan balik satu sama yang lain. Yang berikutnya itu jelaskan strategi yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Oke. Yang pertama tentunya kita harus membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Di sini kita akan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada siswa sehingga siswa tersebut akan tahu seperti apa sih pembelajaran akan kita gunakan atau yang kita akan lakukan, dan juga mengaitkan tujuan tersebut dengan manfaat yang relevan terhadap mereka seperti keterampilan yang akan mereka peroleh sehubungan dengan apa yang akan mereka lakukan di kehidupan nyata atau kontekstual bahasanya. Yang berikutnya itu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Nah, di sini kenapa kita menggunakan metode pembelajaran beragam? Supaya siswa itu tidak merasa bosan atau jenuh. Contoh kita bisa menggabungkan diskusi kelompok, bisa bermain peran, presentasi, penugasan proyek, ataupun kita sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik atau sekarang dikenal dengan pembelajaran terdiferensiasi.
Yang berikutnya itu memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana memberikan umpan balik itu kita mengakui atau memperkuat prestasi atau apa yang didapat mereka serta memberikan arahan untuk perbaikan mereka. Jadi kita terlebih dahulu menggunakan apresiasi, selanjutnya baru memberikan umpan balik untuk arah perbaikan. Sehingga siswa tersebut merasa dihargai ataupun termotivasi untuk terus berusaha. Yang berikutnya yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, tadi sempat disinggung yaitu konseptual, di mana kita mencoba mengaitkan konsep pembelajaran dengan contoh yang relevan yang biasa dihadapi oleh kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Contohnya kayak dengan melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan yang sehari-hari mereka, siswa tersebut akan merasa termotivasi, akan merasa wah itu berguna banget ya untuk pembelajaran di kehidupan yang akan datang, karena itu langsung akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu mendorong kolaborasi dan kompetisi sehat, di mana di sini kita akan memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam proyek kelompok dan aktivitas kolaboratif, sehingga di situ kita juga akan mendorong kompetensi sehat antar siswa seperti kayak permainan, games dan sebagainya. Dan juga bisa meningkatkan motivasi belajar dan juga semangat belajar yang tentunya akan berimbas dengan hasil yang akan kita peroleh, yaitu hasil belajar siswa. Yang berikutnya yaitu mengakomodasi kebutuhan siswa atau individu siswa. Nah, di sini mengakomodasi maksudnya itu seperti yang kita ketahui, setiap peserta didik itu mempunyai gaya belajar dan minat siswa masing-masing. Di sana kita mencoba menyesuaikan metode pembelajaran, penugas atau bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana kita bisa menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, dan sebelumnya kita diagnosis dulu antara bakat minat siswa, gaya belajar siswa dan sebagainya, sehingga ketika kita menciptakan atau membuat pembelajaran berdiferensiasi memang kita tepat sasaran sesuai memang bakat, minat dan gaya belajar siswa tersebut. Oke, untuk sementara kita cukupkan sampai nomor 3. Tadi saya bilang sampai nomor 6, ternyata waktu rekamannya melebihi dari yang kita perkirakan. Nanti kita sambung untuk video berikutnya nomor 4, 5 dan 6. Untuk sementara ini kita tutup, dan kami sekali lagi perlu digarisbawahi, ini hanya berniat membantu para rekan-rekan semua, karena kami tidak bisa berjanji soal ini akan keluar nanti ketika rekan-rekan menghadapi uji kompetensi, tetapi di sini kami berniat hanya untuk memberikan gambaran kepada rekan-rekan bentuk-bentuk soal seperti apa yang akan dihadapi di uji kompetensi. Kalaupun di luar dari perkiraan kita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, mohon lagi bantuan pada rekan-rekan untuk like, share dan subscribe channel kami. Semoga dengan bantuan dari rekan-rekan semua, channel kita ini akan bisa berkembang dan akan bisa bermanfaat lebih luas lagi jangkauannya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ketidakpuasan dari rekan-rekan semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.